sekelompok penculik yang berjumlah 6 orang menculik seorang gadis kecil dari keluarga yang sangat kaya untuk mendapatkan tebusan dari keluarga gadis itu. Namun, tanpa disadari gadis yang mereka culik adalah seorang vampir yang sudah berusia ratusan tahun. Dan bukannya berhasil mendapatkan uang, para penculik itu malah menjadi korban dari gadis vampir yang mereka culik. Kisah ini berawal dari gadis kecil bernama Abigail yang sangat menyukai balet. Bahkan dia melakukan pertunjukan walaupun tidak ada seorang pun yang melihat pertunjukan itu. Sementara sekelompok penculik sudah menyusun rencana untuk menculik Abigail dengan cara mengikuti GPS yang sudah mereka pasang untuk mengetahui posisi targetnya. Saat Abigail dalam perjalanan, sekelompok penculik itu pun langsung masuk ke rumah Abigail dengan cara mematikan semua CCTV dan membobol sistem pengunci rumah itu. Bahkan seorang sniper sudah berada dalam posisi untuk menembak siapapun yang menghalangi ketiga penculik yang masuk ke rumah itu untuk bertugas membawa Abigail dari kamarnya. Saat salah satu penculik masuk ke kamar Abigail, dia baru mengetahui bahwa korbannya adalah gadis kecil. Namun penculik yang lain memaksanya untuk tetap melanjutkan rencana mereka. Tak berselang lama, setelah Abigail masuk ke kamarnya, para penculik itu keluar dari persembunyian mereka. Karena merasa terpojok, Abigail pun menusuk tangan salah satu penculik itu dengan pensil. Sehingga pria itu kesal dan berniat memukul Abigail. Untungnya segera dihentikan oleh penculik wanita. Setelah gadis itu berhasil dibius dan dimasukkan ke dalam kantung, penculik lainnya yang bertugas untuk mengawasi keadaan tanpa disangka melihat ayah dari Abigail pulang. Mendengar hal itu, ketiga penculik yang masih berada di dalam rumah itu langsung bergegas keluar, namun sistem keamanan rumah itu menyala sehingga suasana berubah menjadi tegang. Untungnya, penculik yang bertugas sebagai hacker berhasil membobol kembali pengunci gerbang hingga mereka bisa keluar dari rumah itu dengan aman. Dalam perjalanan, mereka kembali memeriksa denyut jantung Abigail yang terasa melemah akibat dari bius, tapi tetap dalam kondisi wajar dan kemudian matanya ditutup. Setelah mereka berhasil melewati CCTV lalu lintas, sampailah di sebuah rumah besar kuno yang berada jauh dari kota. Mereka bertemu dengan Lambert, yaitu orang yang memerintahkan ke-6 kriminal itu. Kemudian Abigail ditempatkan di sebuah kamar khusus dengan posisi tangan di borgol besi dan mata yang tertutup agar tidak ada satupun wajah penculik yang terlihat. Di saat Abigail belum sadar, Lambert mengumpulkan ke-6 penculik dan kembali mengingatkan peraturan wajib kelompok tersebut agar rencana penculikan ini selesai dengan sempurna. Dalam peraturan tersebut, semuanya dilarang menyebutkan nama asli maupun latar belakang satu sama lain. Kemudian Lambert menjelaskan tugas selanjutnya, yaitu mengasuh Abigail dalam 24 jam sampai ayah Abigail yang kaya membayar uang tebusan tanpa menyebutkan nama ayahnya Abigail. Lambert menyita semua handphone mereka dengan alasan agar tidak terlacak polisi dan kemudian memberi nama palsu untuk ke-6 penculik itu. Nama mereka adalah Joy, Semi, Frank, Don, Dean, dan Peter. Lalu Lambert menutup pintu sambil mengatai mereka sebagai kawanan tikus yang membuat mereka bingung. Selama menunggu tebusan uang yang direncanakan dalam 24 jam, ke-6 penculik tersebut bersantai di ruang bar dan Joy lebih memilih untuk memakan permen yang dibawanya daripada meminum alkohol. Di saat itu, Joy berkata kalau dirinya mampu menebak latar belakang ke-5 penculik lainnya melalui bahasa tubuh. Sehingga Frank tertantang agar Joy menebak dirinya, sambil berjanji memberikan $100 jika benar. Melihat kalau tebak-tebakan ini seru, yang lainnya juga meminta ditebak latar belakangnya dan tanpa diduga semua analisa Joy tidak melenceng jauh, sehingga semuanya pun tersenyum mendengar tebakannya. Frank ditebak sebagai seorang mantan polisi. Peter seorang tukang pukul bayaran. Semi merupakan anak orang kaya yang hanya ingin bersenang-senang di penculikan ini. Sementara Don merupakan mantan sniper militer
dan Dean hanyalah supir yang memiliki riwayat masalah kejiwaan. Frank yang tidak mau kalah, gantian menebak kalau Joy merupakan mantan pecandu zat terlarang yang sedang pemulihan karena dia melihat Joy secara berkala mengkonsumsi permen. Setelah itu, Joy memeriksa keadaan Abigail yang seharusnya sudah sadar dari efek bius dan mendengar keluhan Abigail yang mengatakan bahwa tangannya kesakitan. Merasa kasihan dengan gadis kecil itu, Joy membuka penutup mata dan borgolnya setelah memakai masker agar Abigail tidak menghafal wajahnya. Di saat itu, Abigail menangis dan Joy mendekat ke arahnya, sambil mengatakan kalau dirinya hanya ingin uang tebusan. Bahkan menjulurkan jari kelingkingnya dan berjanji tidak akan menyakiti Abigail yang kemudian direspon balik. Untuk lebih menenangkannya, Joy mengatakan dirinya memiliki putra yang umurnya kurang lebih sama dengan Abigail, dan Abigail mengatakan kalau ayahnya terlalu sibuk bekerja, bahkan dia merasa tidak disayang. Saat Joy ingin keluar kamar, Abigail menyampaikan dengan mimik misterius kalau dirinya meminta maaf dengan apa yang akan menimpa Joy nanti. Khawatir dengan ancaman tersebut, Joy menanyakan sosok ayah Abigail pada Frank, namun ternyata Frank juga tidak tahu siapa ayahnya. Tak beberapa saat semuanya mengobrol, Frank memutuskan memeriksa keadaan Abigail dan terkejut manakala Abigail tak memakai penutup mata, sehingga dirinya langsung membelakanginya untuk memastikan Abigail tidak mengingat wajahnya. Frank memaksa Abigail menutup mata dan menodongkan pistol, sambil menanyakan apakah Abigail ingat wajahnya. Abigail yang ketakutan bersumpah bahwa dia tidak ingat wajah Frank. Frank memaksa agar Abigail mengatakan siapa ayahnya. Abigail yang ketakutan mengatakan nama ayahnya adalah Christoph Lazar. Mendengar nama tersebut, entah mengapa Frank gemetar dan menyampaikan pada yang lain kalau mereka dalam masalah besar. Penasaran dengan alasannya, semua orang pun diberitahu kalau ayah dari gadis kecil yang diculik merupakan Christoph Lazar, yang merupakan pimpinan kriminal yang kesadisannya sangat terkenal dan memiliki bisnis di mana-mana. Joy dan Don yang juga mengenal nama Lazar ikut membagikan kekejaman yang pernah mereka dengar, dan membuat lainnya yang belum tahu menjadi semakin percaya. Walau begitu, Dean menyarankan untuk menjalankan rencana mereka, dan setelah berhasil mereka kabur sejauh-jauhnya usai menerima uang tebusan. Mengetahui yang lainnya membutuhkan uang besar, Frank menyetujui sarannya. Mereka pun berpencar ke berbagai sudut ruangan untuk memastikan tidak ada orang suruhan Lazar yang mencoba membebaskan Abigail. Karena nanti pagi merupakan batas waktu uang tebusan diserahkan. Joy yang sedang memeriksa salah satu koridor mendengar suara gesekan kayu, dan saat ditelusuri dirinya masuk ke sebuah perpustakaan yang dilengkapi patung ayah Abigail beserta putrinya. Setelah keluar dari perpustakaan, Joy berpapasan dengan Don yang mencoba mengajaknya unboxing secara halus, namun Joy tak menghiraukannya dan mengganti topik pembicaraan. Don meminta kerjasama Joy agar saling menjaga karena Don merasa curiga dengan yang lain, apalagi keduanya sama-sama mantan tentara. Sementara itu, Semi menemukan kamar yang dilengkapi TV, namun dirinya marah saat Dean mengerjainya dan kemudian mengusirnya. Saat melewati ruangan lain, Dean mengerjai Peter yang sedang tertidur dengan menggambar terong basi dan kemudian menelusuri koridor gelap. Koridor itu dilengkapi lukisan rumah kuno yang disertai gadis kecil yang sepertinya mirip Abigail. Setelah berpindah ke ruang dapur basement, dia dikagetkan dengan pintu yang terbuka sendiri sehingga memeriksa apa yang ada di dalam dan hanya melihat tikus biasa. Namun, saat ingin keluar, dia ditarik oleh makhluk misterius dengan kekuatan besar yang membuatnya histeris. Semi yang mendengar teriakan Dean mendatanginya, walau awalnya merasa sedang dikerjai lagi oleh Dean. Semi kaget saat melihat kepala Dean terlepas dari badannya, sehingga Semi muntah dan langsung meminta tolong.
sempat mencurigai kalau Semi pelakunya. Frank dengan logikanya membantah karena tak mungkin Semi mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan sadis itu. Melihat kondisi tubuh Dean, Don dan Frank mengingat dulu pernah ada 3 orang suruhan Lazar yang berhasil ditangkap dan ditempatkan di kamar hotel yang terletak di lantai 20 serta semua area dijaga ketat oleh aparat. Namun tanpa diduga di pagi harinya 3 orang tersebut ditemukan tewas dengan kepala putus serta organ tubuhnya menghilang, dan keduanya percaya pelakunya adalah Valdez yang merupakan tangan kanan dari Lazar. Pada situasi mencekam itu, mereka memutuskan memeriksa keadaan Abigail di kamarnya dan terlihat gadis itu masih rebahan di atas kasur. Don yang menyadari sedang berurusan dengan orang bernama Valdez membuatnya yakin untuk pergi. Namun tanpa diduga pintu keluar sudah ditutupi jeruji besi yang sangat kokoh. Bahkan Peter tak mampu mendobraknya. Tanpa diduga, percobaan tersebut membuat sistem keamanan menyala dengan menutup semua akses dengan lapisan baja setebal 2 inci, dan Joy meyakini kalau rencana penculikan ini adalah jebakan untuk mereka. Saat itu Don langsung berlari untuk memeriksa snipernya, namun ternyata sudah menghilang. Sementara Joy masuk ke kamar Abigail untuk menanyakan apakah ada orang lain yang dilihat gadis kecil itu selain dirinya dan Frank. Mendengar pertanyaan tersebut, Abigail menjawab tidak ada orang lain yang dia lihat. Dan sebelum Joy keluar, Abigail mengatakan kalau pria yang berkacamata itu alias Frank sudah mengancam akan menyakitinya. Joy berusaha menenangkan Abigail, tapi dia tetap tidak percaya dikarenakan dirinya tahu kalau pria itu bekerja dengan ayahnya, serta nama aslinya adalah Valdez. Joy terkejut mendengar Frank adalah Valdez. Dia segera menemui Don dan menceritakan apa yang dikatakan Abigail, namun Don tidak terlalu yakin. Untuk memastikan hal itu, keduanya memutuskan untuk menyergap Frank. Namun, tiba-tiba Don yang ada di belakang Joy terdiam, sehingga Joy langsung mendekatinya. Tak ada respon ketika namanya dipanggil. Ternyata Don sudah tewas dengan luka cabik parah di bagian leher, dan Joy langsung merebahkannya ke lantai. Joy semakin yakin kalau Valdez adalah Frank. Dia pun menuju ke ruangan lain dan langsung menodongkan pistol sambil menyebut kalau Frank adalah Valdez yang telah membunuh Don dan juga Dean. Semi yang bingung mendengar cerita tersebut tambah bingung saat Frank menodongkan senjata juga ke arah Joy sambil meyakinkan kalau Joy sudah dibohongi oleh Abigail. Untuk menyelesaikan masalah ini, Frank memaksa Peter mengambil keputusan untuk menghabisi Abigail agar masalah ini bisa terselesaikan secepatnya. Tanpa diduga, Peter menuruti perintahnya dan masuk ke kamar Abigail. Namun Joy segera menghentikan aksinya dengan membuang pistolnya serta melakukan kuncian. Frank yang sudah masuk langsung menodong Joy agar berhenti melindungi Abigail. Sementara Semi bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Di saat keduanya masih berdebat, Abigail mengeluarkan tangannya dari borgol besi dengan mudah dan kemudian berdiri serta langsung menari di atas kasur. Bukan hanya itu, Abigail juga memperlihatkan identitas aslinya yang merupakan seorang vampir dan kemudian langsung ingin menghisap Peter, namun Frank menembaknya di kepala. Tak beberapa lama, Abigail bangun dan menyembuhkan luka pelurunya dalam 1 kali usapan yang membuat semuanya lari terbirit-birit setelah mengunci kamar Abigail. Semua orang berkumpul di ruangan tengah dalam keadaan tidak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Joy meyakini kalau selama ini orang yang bernama Valdez tak lain adalah Abigail. Situasi juga tambah tegang karena pintu keluar sudah tertutup jeruji dan Semi pun tidak bisa membobol sistem keamanan rumah itu karena perlengkapan hackernya ada di dalam mobil. Di tengah diskusi untuk mencari solusi, Peter berteriak agar semuanya diam dan kemudian Frank mencekiknya sambil menyuruhnya meruncingkan kayu agar Peter lebih berguna. Peter kemudian mengikuti perintah Frank. Semi menyiapkan bawang putih sebagai alat untuk membunuh vampir.
Walaupun Joy berpendapat kalau membunuh Abigail malah akan membuat Lazar makin murka, ketiganya tetap beraksi tanpa bantuan Joy. Namun, Abigail tidak berada di dalam kamar. Saat ketiganya mendengar suara musik di salah satu ruangan, mereka pun langsung masuk dan terkejut melihat Abigail sedang berdansa bersama bagian tubuh Dean dengan penuh penghayatan. Mengingat mereka sudah memiliki perlengkapan, Semi langsung menyerang Abigail dengan tongkat runcingnya. Namun, Abigail dengan mudah menjatuhkannya dan kemudian menghirup bawang putih yang Semi bawa. Frank dan Peter yang juga ikut menyerang dengan mudah dihempaskan oleh Abigail. Bahkan dada Peter yang berotot ditusuk-tusuk menggunakan kalungnya sendiri. Melihat kesempatan itu, Frank mencoba menusuknya dari arah belakang. Namun Abigail menyadarinya dan malah menusukkan tongkat itu ke paha Frank. Ketiganya yang sama-sama terluka memutuskan mundur dan Joy datang untuk mengobati Frank serta menyampaikan kalau Abigail lebih baik disuntik bius daripada diserang secara fisik. Dengan mempersiapkan satu biusan yang tersisa, mereka memutuskan berpencar dengan rencana memanggil Joy menggunakan alat komunikasi yang menempel di telinga. Kalau ada yang menemukan Abigail untuk segera dibius. Semi yang sedang memeriksa salah satu lorong dikagetkan dengan kemunculan kelelawar yang menyebabkan dirinya terjatuh ke sebuah kolam yang ternyata berisi banyak mayat yang seperti sudah diawetkan dengan cairan khusus. Sementara itu, Peter yang berada di ruangan lain dikejutkan dengan kemunculan Abigail dan dirinya kabur. Namun Abigail dengan mudah menghancurkan pintu serta langsung mengejarnya sambil melakukan tarian. Saat Peter tidak memperhatikan depannya, Frank membuka pintu dan mengenainya sehingga Peter jatuh pingsan ke lantai bawah. Sementara Abigail mengalihkan pengejarannya ke Frank setelah berhasil mendorong Frank dan Abigail duduk di atasnya. Karena mendengar keributan itu dari alat komunikasi yang terhubung satu sama lain, Joy datang serta langsung mencoba membiusnya. Namun dengan mudah ditangkis sehingga suntikan bius itu terlempar. Semi yang sudah keluar dari kolam mayat menarik tubuh Abigail yang membuat Frank bisa bernafas. Namun tangan Semi digigit sehingga dirinya melepas pegangannya. Seperti menikmati huru-hara ini, Abigail tersenyum dan melayang sambil membawa Frank yang ingin dijatuhkan dari ketinggian. Untungnya Peter yang sudah bangun dari pingsannya segera meniban Abigail. Melihat kesempatan itu, Joy yang sudah berhasil mengambil biusnya langsung menyuntik Abigail. Selagi Peter berjuang mati-matian memeganginya dan akhirnya Abigail berhasil ditidurkan walau sempat mengucapkan sumpah serapah. Sementara itu, dengan takut Semi menanyakan apakah dirinya akan berubah menjadi vampir karena gigitan di tangannya, namun semuanya pun bingung menjawabnya. Beberapa waktu kemudian Abigail yang sudah ditahan di lift berjeruji didekati oleh Joy yang dengan tulus menanyakan bagaimana cara keluar dari rumah ini, serta nanti berjanji akan membebaskan Abigail. Tidak menjawab pertanyaan tersebut, Abigail malah tersenyum dan mengungkapkan kalau dirinya lah yang merencanakan semua ini, serta mengatakan kalau Lambert bekerja padanya. Bahkan Abigail tahu semua nama asli mereka dan juga latar belakangnya, yang membuat semua saling lirik satu sama lain ketika mendengar Abigail sedang membocorkan identitas mereka. Semi mengawali karirnya di bidang kriminal dengan membobol rekening orang tuanya yang kaya. Namun ternyata pekerjaan orang tuanya ada hubungannya dengan bisnis yang dijalankan ayahnya Abigail. Peter merupakan tukang pukul berotak dengkul yang sebelumnya tidak sengaja merampok uang dari salah satu bisnis yang dikelola oleh Lazar. Frank adalah mantan detektif berpangkat tinggi yang pernah menangkap 3 orang suruhan Lazar. Namun, sebelum ketiganya diinterogasi, Abigail membunuh mereka di sebuah hotel, yang menunjukkan kalau Abigail adalah Valdez. Sementara Joy merupakan mantan tentara medis yang diberhentikan secara tidak hormat karena kecanduannya terhadap zat adiktif. Bukan hanya itu,
Karena masalah kecanduannya membuat Joy juga harus meninggalkan putranya dan bekerja sebagai dokter gadungan untuk para penjahat yang membutuhkan jasanya. Namun, saat mengoperasi salah satu penjahat yang terkena peluru, Joy malah merusak pembuluh darah yang akhirnya membuat penjahat tersebut mati. Dan penjahat tersebut merupakan orang penting di bisnis Lazar. Tanpa diduga kejahatan masa lalu semuanya memiliki keterkaitan pada bisnis ayahnya Abigail, sehingga mereka pun menyadari kalau Abigail ingin membunuh musuh ayahnya agar sang ayah bisa menyayanginya. Joy, yang merupakan seorang ibu, menasehati Abigail kalau dengan membunuh musuh ayahnya tidak akan membuat ayahnya menyayanginya. Lalu Abigail sempat tertegun mendengarnya. Walau begitu, Abigail tetap pada rencananya dan kemudian memberikan janji akan membebaskan 2 orang saja jikalau dirinya dikeluarkan dari jeruji. Namun Frank malah mengancam akan membunuh Abigail yang membuat dirinya merubah penawaran dengan hanya membebaskan 1 orang saja, sehingga Peter langsung menodongkan senjata pada yang lain dan akhirnya Joy menembaknya. Kemudian semuanya sepakat untuk tidak mengeluarkan Abigail, serta Frank ditugaskan menjaga Abigail selagi Peter diobati. Di saat tidak ada siapapun, Frank menawarkan akan membebaskan Abigail jika dia memberitahu cara keluar dari rumah ini. Abigail mengatakan Frank harus menarik 1 buku berwarna merah di ruang perpustakaan yang berfungsi sebagai tuas yang akan membuka pintu rahasia agar Frank bisa keluar dari rumah ini. Walau sudah diberitahu, Frank tidak membebaskan Abigail sehingga Abigail murka dan dengan mudah menghancurkan jeruji tersebut lalu menari di depannya. Mendengar keributan itu, Joy langsung masuk dan melihat Abigail sudah di luar, sehingga dirinya berinisiatif menghancurkan penutup jendela agar sinar matahari bisa masuk. Tanpa diduga cara tersebut berhasil dan membuat tangan Abigail yang terkena matahari meledak, yang langsung membuatnya mundur ke area yang gelap. Keduanya yang menyaksikan tangan Abigail bisa tumbuh sendiri memutuskan kabur dan mengajak semuanya ke ruang perpustakaan serta mengamankan diri di bawah sinar matahari. Semih yang sebelumnya digigit Abigail menjulurkan tangannya ke matahari dan merasa lega karena tidak ada efek apapun. Kemudian sesuai info dari Abigail, Frank menarik buku merah, namun tak ada pintu apapun yang terbuka sehingga dirinya marah karena sudah dibohongi. Sementara itu, Joy mencoba menghancurkan dinding dan dirinya berhenti ketika menyadari permennya sudah habis yang membuatnya semakin cemas. Di saat semuanya sama-sama cemas, Joy mengatakan pada Semih kalau dirinya berani mengambil pekerjaan ini untuk memulai kehidupan yang baru bersama putranya menggunakan uang tebusan yang diberikan. Apalagi dirinya sudah bersih dari zat adiktif. Tak beberapa lama, Semih menemukan ide untuk mencari sumber listrik di rumah ini supaya bisa menonaktifkan sistem keamanan dan kemungkinan akan membuka semua penutupnya. Namun, saat mereka berpencar menjadi 2, Abigail memainkan musik dan kemudian merasuk ke tubuh Semih, sehingga Semih yang di bawah pengaruh Abigail langsung menyerang Peter hingga tewas serta memakan dagingnya. Saat Joy dan Frank muncul, Semih mengikuti gerakan tarian dari Abigail yang berada di ruangan lain dan membuat keduanya langsung kabur ke ruang perpustakaan. Semih yang juga ikut masuk ke sana mengikuti perkataan Abigail yang menjelaskan kalau dirinya membenci ruangan ini, karena tempat ini adalah tempat ayahnya biasa menghukum dirinya. Saat Semih memutuskan menyerang, Joy menggunakan nampan untuk memantulkan sinar matahari yang mengarah tepat di jantungnya dan tanpa diduga Semih meledak sampai tubuhnya tidak bisa tumbuh kembali. Di saat itu sebuah pintu rahasia terbuka sendiri dan keduanya berpendapat kalau mungkin saja ruangan di dalam hanya berisi jebakan lain. Namun, setelah dipikir-pikir, keduanya memutuskan mengecek apa yang ada di dalam. Dan setelah menyusurinya, mereka menemukan ruang kontrol yang berisi peta rumah beserta sistem keamanannya. Tanpa diduga Lambert yang ternyata vampir juga muncul dan langsung mencekik Joy sambil menjelaskan hal mengejutkan pada Frank kalau dirinya sudah dirubah menjadi vampir oleh Abigail agar menjadi babu mereka.
Ternyata Lambert sengaja menyarankan pada Abigail untuk menghabisi para musuh Lazar. Lambert memberi tawaran kepada Frank untuk membantunya menghabisi Abigail beserta ayahnya, sehingga bisnis Lazar nantinya akan mereka kuasai. Agar kuat melawan Abigail maupun Lazar, Lambert menawari Frank untuk berubah menjadi vampir. Dan karena tidak ada pilihan lain, Frank setuju. Kemudian Lambert menggigitnya. Tak hanya digigit, Frank juga diminta meminum darah Lambert. Di saat itu, Joy menyaksikan transformasi Frank yang sudah berubah menjadi seekor vampir. Untuk mengetes janjinya, Lambert meminta Frank untuk memakan Joy. Namun, tanpa diduga dia malah menusuk Lambert tepat di jantung yang menyebabkan Lambert meledak tanpa bisa pulih kembali. Di saat Frank menikmati kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat, Abigail masuk ke ruang kontrol dan mencoba menyerangnya. Namun Frank dengan mudah menahannya. Tidak sampai di situ, dia juga meminum darah Abigail dalam jumlah cukup banyak. Sementara Joy menggunakan kesempatan itu untuk mengambil HP-nya dan menonaktifkan sistem keamanan. Saat ingin keluar dari ruangan tersebut, ternyata pintunya sudah terkunci. Di saat Frank baru selesai meminum darah Abigail dan terlihat kalau Abigail sangat lemas serta membutuhkan darah, Joy yang tersudut memutuskan menelepon putranya dan mencurahkan rindunya yang mendalam melalui pesan suara sebagai pesan terakhir. Frank menuju ke arah Joy lalu melemparnya hingga membuka pintu di ruang perpustakaan tersebut. Dia dilempar ke sana kemari secara brutal oleh Frank dan kemudian dalam posisi tercekik Joy dijatuhkan dari lantai atas. Namun tanpa diduga Abigail menolongnya. Dalam keadaan terpojok, Joy diminta Abigail untuk membantunya melawan Frank yang kekuatannya jauh lebih besar dari dirinya dengan imbalan akan dibebaskan sehingga Joy bisa bertemu dengan sang putra. Menyadari kalau berada di pihak Abigail lebih baik, Joy pun membantu vampir mini tersebut ketika dihajar oleh Frank, namun kekuatan Frank jauh lebih besar dari mereka berdua. Agar Joy tidak mengganggunya, Frank menahannya ke arah pojok dengan tusukan di bagian bahu dan kemudian dengan leluasa bisa menghisap darah Abigail. Abigail menjulurkan jari kelingkingnya karena sebelumnya Joy sudah berjanji. Joy tidak bisa melakukan apapun. Dan setelah Abigail lemas, Frank menarik Joy secara paksa dari tancapan besi. Di saat itu Frank sengaja membuatnya berubah menjadi vampir. Namun, ketika Frank memerintahkannya untuk menusuk jantung Abigail, Joy malah menyerangnya sehingga Abigail merasa sangat berhutang budi. Joy yang berhasil menyibukkan Frank membuat Abigail yang sudah pulih kembali menyerangnya dan pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi. Di saat Frank terjatuh, Joy datang dengan menggunakan tongkat runcing dan kemudian dengan kerjasamanya dengan Abigail membuat tongkat tersebut berhasil menusuk jantung Frank yang membuatnya meledak. Setelah itu, Joy khawatir dengan dirinya yang sudah menjadi vampir, namun Abigail menjelaskan kalau Joy sudah menjadi manusia kembali karena Frank yang menularinya sudah mati. Sesuai janji, Abigail melepaskannya supaya Joy bisa bertemu kembali dengan sang putra. Namun tanpa diduga Lazar, ayahnya Abigail muncul dan mengungkapkan dirinya memiliki banyak nama yang berbeda di tiap abad. Saat Lazar ingin memangsa Joy, Abigail menghentikannya dan berkata kalau wanita tersebut sudah menolongnya ketika sang ayah tidak berada di rumah. Mendengar hal itu, Lazar berterima kasih pada Joy dengan mencium tangannya dan mengizinkannya pergi dari rumah itu. Sehingga Joy langsung masuk ke mobil. Sebelum menyalakan mobil, dia memakan permen cadangan yang dia temukan di kantongnya lain. Dan kemudian pergi dari rumah aneh tersebut